tadzakkurul maut wal ma'al ila daril akhirah. Di antara yang membantu kita untuk bisa sabar adalah mengingat kematian dan hari kembali ke negeri akhirat. Nah, ini luar biasa. Ini bagi saya adalah resep yang paling dahsyat nomor 1. Ini resep paling dahsyat nomor 1. Apa resepnya? Eling mati. Mari ngono awake dhewe berangkat kabeh. Donya iki mek sandi warah. Ingat mati resep yang paling dahsyat, yang membuat kita bisa bertahan, yang membuat kita bisa istiqomah. Dan ini juga resep yang dipakai oleh salafus soleh. Itu ada sebagian salafus soleh, Sayyidina Umar atau Umar bin Abdul Aziz, itu kan disakiti orang kan. Kata beliau apa? Kalau bukan karena akhirat, wis tak entek nuhun. Maksudnya apa? Aku aja dikira gak iso bales. Ngentekno kon iso. Tapi aku eling apa? Akhirat, tak tahan. Karena nanti ada pembalasan, ada akhirat nanti. Jadi resep yang paling dahsyat adalah ingat apa? Ingat mati kaya apa sing donya iki? Kaya apa? Apa ini sandiwara semuanya? Hidup ini fokusnya adalah menebar kebaikan. Hidup ini fokusnya adalah memaafkan. Jangan terlalu baperan. Oh, repiki ceritanya kutuk menangan. Semakin Anda pandai mengalah, semakin Anda hebat. Semakin Anda bisa membalas keburukan dengan kebaikan, Anda orang sukses. Dan itulah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Eling mati resep sing luar biasa. Lalu dibawakan di situ firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ali Imran 185. Awake dhewe bakal mati kabeh. Cuman kapan gak roh. Mati gak ngenteni tuwek, mati gak ngenteni lara. Mati kono ajale. Lek wis ajal berangkat. Muda belia, sehat walafiat, berangkat kalau wis ajal. Jangan sampai mati baru menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Cita-cita kita adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Iku sing digoleki. Itu cita-cita yang paling tinggi, ya. Itulah yang membuat kita apa? Sabar mek diluk tok. Kemarin sudah kita bahas kan? Sabar sampai kapan? Sabar sampai mati. Kapan kita mati? Mungkin nanti jam 5, mungkin apa enggak? Ya sabar mek kurang pirang menit tok. Kalau besok sabar kurang sedino. Lek minggu depan sabar kurang seminggu, sepekan. Kalau bulan depan sabar kurang sepekan. Kalau tahun depan sabar kurang 1 tahun. Kalau 10 tahun lagi sabar kurang 10 tahun. Dan cepat waktu ini. Ya, eling mati. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim memperbanyak mengingat kematian dan menahan diri untuk bersabar dalam mengingatnya atas segala musibah dan ujian yang menimpanya. Eling mati itu harus berdampak positif ya, jangan berdampak negatif. Soalnya ono wong lek eling mati langsung moro apa? Langsung moro stres, depresi, terpuruk. Ini berarti gagal paham. Justru eling mati tambah apa? Tambah semangat. Mumpung masih ada fasilitas umur yang Allah berikan, saya harus semangat. Tidak akan saya sia-siakan. Jadi eling mati tambah semangat, kudu eling mati tambah terpuruk. Kemudian di situ dibawakan syair al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Ya laita syi'ri ba'dal babi maddaru.
Kematian adalah pintu dan setiap manusia pasti memasukinya. Aduhai, setelah pintu itu negeri apakah gerangan? Ya, jadi kabeh pasti mati dan mari mati ono lanjutane maneh. Kita ini kan hidup di 3 alam kan? 3 alam ya. Yang pertama alam apa? Alam arwah. Yang kedua alam dunia, janin plus lahir sekarang. Yang ketiga alam barzakh. Ya, keempat kemudian alam akhirat. Barzakh termasuk bagian daripada akhirat. Jadi termasuk yang membuat orang itu bisa sabar adalah ingat mati. Dan semoga kita termasuk orang yang selalu ingat mati. Jadikanlah mati di depan mata. Kemudian tambah semangat. Mumpung durung mati harus akeh nabung. Dan semoga Allah bantu kita, Allah tolong kita, Allah jaga kita, Allah menjadikan kita selalu ingat mati sehingga hidup ini apa? Hati-hati. Oh, dia pikir harus hati-hati. Lek wong gak eling mati, ya akhirnya dia ngoplos pertamax dengan pertalite. Ini YouTube-nya sekarang ini dikasih pelajaran. Tidak bisa apa? Tidak bisa siaran langsung 72 jam katanya. Tidak tahu karena apa. Jadi karena ada kata-kata mungkin yang dia tidak suka. Iya. Itu bayangkan antum ngoplos pertama karo pertalite pirang tahun? 2018 sampai 2023. Nah, ini pirang tahun itu rek? Piro? 5 tahun ya. Lah saya selalu beli pertamax terus aduh. Oleh pertalite tak tagih di akhirat iku. Tak tagih dhuwitku ndek kono nyangkut akeh dhuwitku. Bayang ngomong sak Indonesia. Itu nanti apa di akhirat nanti itu? Itu gara-gara apa? Gak sabar, gak eling mati. Padahal melok pengajian mau ngomong iku. Melok pengajian, ngundang pengajian ndek omahe, tapi ilmune gak ono manfaate sandiwara kabeh. Itu nanti orang itu di akhirat kaya apa gak iso bayangno. Tobat nang Allah gak iso. Balekno duwe wong. Dia harus mengembalikan uangnya orang sa Indonesia. Duitmu piro ndek kono nyangkut? Hitung coba. Mulai 2017, bisa ratusan juta uang kita diambil dia itu. Tak tagih di akhirat. Kalau di dunia mau dikembalikan ya monggo. Lek gak di akhirat tak tagih, siapa bangkrut kon. Tobat nang Allah gak iso. Balekno duwe wong. Allah, makanya korupsi ku medeni loh. Antum kalau mendolimi satu orang, antum urusan dengan satu orang. Tapi kalau korupsi uangnya rakyat, antum mendolimi wong sak Indonesia kabeh. Bayang nongo di akhirat wong sak Indonesia jumlahnya piro Indonesia? 200 juta. 300 juta ngantri kabeh engko. Mau ngambil kebaikan-kebaikan kita. Iku bangkrut model apa engko iku? Subhanallah. Jadi ingat mati itu penting ya. Baik, insyaallah kita lanjut sekarang yang terakhir, yang ke-7. Di antara yang membuat kita mampu untuk bersabar adalah ad-du'a'u silahul mu'minin. Berdoa adalah senjata kaum mukminin. Doa. Terus doa nang Allah, njaluk nang Gusti Allah. Itu senjata yang paling dahsyat. Jangan pernah meremehkan doa. Di antaranya di situ ada doa, bagus doanya di surat Al-Baqarah 250. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Itu doa api. Doa terbaik itu adalah doa Al-Quran. Doa yang langsung redaksinya dari Allah. Itu bagus ya. Di Al-Quran itu wakai doa-doa. Dan kami alhamdulillah punya pengajian khusus bahas doa-doa dari Al-Quran, yaitu di Masjid
Abdullah Permata Jingga. Kalau hari Sabtu subuh, Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Sudah sampai doa yang nomor ke-51, itu sudah sekian tahun. Doa Al-Quran luar biasa. Ini contohnya doa dari Al-Quran. Iki doa iki pendek, tapi maknanya sangat luas. Rabbana afrigh alaina sabran. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Itu aja kalau diperinci panjang. Berarti kita minta apa kepada Allah? Ya Allah, jadikanlah hamba mampu menahan diri hamba dari berkeluh kesah. Jadikanlah hamba mampu menahan lisan hamba dari mengadu. Jadikanlah hamba mampu menahan anggota tubuh hamba untuk tidak berbuat anarkis yang merugikan hamba. Jadikanlah hamba sabar mengerjakan perintah-Mu. Hamba sabar meninggalkan maksiat kepadamu. Hamba sabar menghadapi musibah. Ya Allah, jadikanlah hamba maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, ulet, tidak berhenti sebelum berhasil. Ya Allah, jadikanlah sabar hamba adalah sabar yang aktif, produktif, yang bukan yang pasif. Iku mek ngono tok pada Rabbana afrigh alaina sabron. Kemudian wasabbit aqdamana, kokohkanlah langkah kami. Ya Allah, jadikanlah kami tegar, teguh, istiqomah, lurus, tegak, gak goncang, gak menggok-menggok. Waduh, Masya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Ya Allah, jaga iman kami ya Allah, agar kami istiqomah dalam iman, kami tidak terpengaruh oleh orang-orang kafir, dan kami tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang yang kafir. Doa Al-Quran. Boleh apa enggak baca doa dari Al-Quran di dalam sujud? Oleh apa enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu rukuk, sujud, membaca Al-Quran. Misalnya baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad, tidak boleh. Tapi kalau sujud membaca doa, niatnya doa, redaksinya dari Al-Quran, tidak apa-apa. Yang penting niatnya bukan baca Al-Quran, itu boleh. Dan itu adalah doa yang terbaik. Jadi supaya sabar, yang banyak doa. Apa doanya supaya sabar? Ini salah satunya. Ya. Kemudian kalau antum mau nambah lagi di antara doa supaya kita bisa istiqomah dan sabar adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ya Allah, hatiku ini apa? Malak-malik. Sampai-sampai Nabi bilang seperti apa? Seperti air yang mendidih. Itu kan bluk-bluk ini kan cepet kan. Lah itu hati berbolak-baliknya lebih dari itu. Ya. Bukan menitan tapi apa? Detikan, bahkan lebih cepat daripada detik. Ndek masjid metu titik wis berubah maneh. Melaku 10 langkah wis berubah maneh. Maka kita perlu selalu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Imam Ahmad bin Hanbal di antara doa yang paling banyak beliau baca apa? Imam Ahmad, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, matikan hamba di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu doa paling banyak dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, matikanlah hamba di atas Islam. Islam bukan sembarang Islam, tapi Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan saiki akeh Islam macam-macam kan,
Islam model ngene, Islam model ngono. Nah, kita minta Islam yang sesuai dengan sunnah. Kemudian juga, lah mumpung Ramadan sing wakeh doa. Kalau doa itu jangan satu kali. Antum kalau doa minta kepada Allah itu diulang-ulang sampai antum ngerasa doa yang antum itu masuk sudah. Dibalen-baleni. Itu sebagian salafus saleh bilang, aku belajar doa dari anak kecil. Anak kecil kalau minta kepada ibunya bagaimana? Lek njaluk nang ibuke ya apa? Lek njaluk nang ibuke itu merengek-rengek dan tidak berhenti sebelum oleh ibunya diberikan. Nah, itu minta kepada Allah juga begitu. Dengan catatan permintaannya itu sesuatu yang pasti positifnya. Seperti ini minta sabar, atau minta diampuni, atau minta rahmat, atau minta istiqomah, atau minta sehat wal afiat. Pokok permintaan sing apik njaluk nang Allah, ngotot lek njaluk. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu suka dengan orang-orang yang kalau doa itu ngotot, dibalen-baleni doa nih. Ini doa-doa yang bagus. Dan kemarin itu juga ada madrasah Ramadan ibu-ibu yang dipelopori oleh Ustazah Maya hafizahullah taala yang tahun ini bahas doa-doa dari Al-Qur'an. Bagus-bagus Masya Allah. Di antaranya doa yang ada di surat Ali Imran. Itu doa api yang kita dianjurkan kalau bangun tidur untuk membacanya. Ya. Coba antum yang bawa Al-Qur'an untuk aplikasi kita buka ya. Sambil kita lihat kan kita babnya kan pas bab doa. Ali Imran mulai dari 190. Itu doa-doa yang bagus, doa-doa mustajab dan itu doanya ulul albab. Itu kalau kita bangun tidur kan kita dianjurkan baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab dan seterusnya sampai akhir Ali Imran. Dan ketika turun ayat-ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nangis semalam suntuk. Kata Ibunda Aisyah, malam itu Nabi mengambil wudu dengan sempurna. Kemudian Nabi sholat, berdiri sambil nangis, jenggotnya basah oleh air mata. Kemudian Nabi sujud, nangis lagi sampai lantainya penuh dengan air mata. Setelah selesai sholat, Nabi berbaring di atas lambungnya, nangis lagi sampai menjelang subuh. Sahabat Bilal datang. Ya, kemudian sahabat Bilal tanya, ya Rasulullah, Anda kok nangis kenapa? Kata Rasulullah, wahai Bilal, bagaimana aku tidak nangis? Malam ini turun kepadaku ayat-ayat ini. Kemudian Nabi mengatakan, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membacanya dan tidak mau merenungkannya. Ya. Itu doanya kan dimulai dari 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dan itu disunnahkan sambil lihat langit kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Kemudian Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Wong lek mlebu neraka berarti wong apa? Dihinakno mbek Allah, direndahno mbek Allah dan gak ana sing nulung. Karena apa? Kalau ada orang sampai masuk neraka itu berarti orang yang keterlaluan. Lah kok iso mlebu neraka iku lho. Kan itu ada di surat Al-Mulk
Ketika ahli neraka dimasukkan neraka, penjaga neraka bilang apa? Alam ya'tikum nadhir, apa belum datang pemberi peringatan? Lah kok iso mlebu neraka iku lho? Apa di Masjid An-Nur gak ana pengajian ta? Apa di RDI gak ana pengajian ta? Apa di kampungmu gak ana pengajian ta? Kok iso mlebu neraka itu loh? Mereka bilang apa? Ya telah datang kepada kami pemberi peringatan, kami dustakan, bahkan kami tuduh mereka ini adalah orang-orang sesat. Kemudian mereka bilang apa? Wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Aduhai, kalau kami dulu mau mendengarkan, mau memikirkan, tentu kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Kemudian doa yang berikutnya, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Tawasul dengan iman. Karena itu ya Allah, yang pertama-tama ampunilah dosa-dosa kami. Yang kedua, hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Yang ketiga, wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat bakti. Ini termasuk doa njaluk husnul khotimah. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami ya Allah. Nanti kalau kami wafat itu kumpul dengan orang-orang yang baik. Roh kami kumpul dengan al-arwah al-ulwiyah, roh yang tinggi di tempat yang indah. Bukan kumpul dengan al-arwah as-sufliyah, roh-roh yang rendah, yang tersiksa di bumi lapis 7 yang paling bawah. Kemudian 194 itu, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari akhirat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Itu yang pertama itu kan. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasulmu. Janjinya Allah kepada kita melalui Rasul, apa janjinya? Janjinya apa? Jadi janjinya Allah kepada kita melalui para Rasul, apa janjinya? Itu diterangkan oleh para ahli tafsir. Di antara janjinya adalah, yaitu akan memberikan pertolongan, akan memberikan taufik, akan memberikan hidayah, akan memberikan kejayaan di dunia, dan akan memberikan kesuksesan di akhirat, mendapat ridha Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Iku ndowo mek ngono tok maknanya akeh. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui lisan para Rasul-Mu. Apa tadi? Ya Allah, berilah kami pertolongan, berilah kami taufik, berilah kami hidayah, berilah kami kejayaan di dunia, dan berilah kami kesuksesan di akhirat, mendapat ridha-Mu dan masuk ke dalam syurga-Mu. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan Kau hinakan kami nanti hari kiamat ya Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, Engkau kiamat ya Allah, tolong ya Allah, dosa-dosaku tutupono ya Allah. Ojo dibongkar dosa-dosaku. Karena kalau dosa-dosaku Engkau bongkar di depan makhluk, berarti Engkau telah menghinakan aku. Jadi wong lek kiamat dibongkar dosane nek ngarepe makhluk, isin apa gak? Wong ndek donya ae kita berbuat dosa ketemu orang aja malu. Apa meneh ndek
akhirat. Makanya kita doa, wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, tolong ya Allah, kiamat nanti jangan kau hinakan kami ya Allah. Tolong dosa-dosaku tutupono ya Allah. Jangan dibongkar di depannya orang, nanti saya malu ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janji. Salah satu janjinya Allah adalah bahwa kiamat pasti terjadi. Surga dan neraka itu benar-benar ada. Percaya gak percaya, enteno nunggu. Kemudian apa kata Allah setelah itu? Fastajaba lahum rabbuhum. Allah mengabulkan doa mereka. Ini adalah doa yang mustajab. Itu langsung rekom teko Allah. Allah sing wara dhewe. Wong sing baca doa iki, doae dikabulno karo Gusti Allah. Iki doa wapi iki. Ya, kita tuh kalau baca doa sambil apa? Sambil menikmati. Lek baca doa ojo susu-susu. Gak ono maknae malian. Doa itu nikmati. Seakan-akan kita apa? Kita ngomong dengan kekasih kita sing manja. Lek ngaku dosa, sambil rasakno aku iki dosaku akeh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian sebagian salafus saleh mengatakan orang kalau ketika berdoa itu membaca ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb 3 kali, itu pasti Allah memandang kepadanya dan Allah mengabulkan doanya. Dalilnya adalah ayat ini. Itu ada kata-kata Rabbana, Rabbana, Rabbana diulang oleh Allah 3 kali bahkan lebih. Jadi kalau doa itu jangan lupa bawa namanya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb.